Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari ini, Sabtu 9 September 2023. Bersama saya, Wahyu Agustina Rimbita. Sebelum kita membaca renungan pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu kita bersama-sama bersatu di dalam doa, mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap berkat yang sudah Tuhan limpahkan kepada kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, Bapa yang penuh dengan kasih setia dan rahmat, kami mengucap syukur Tuhan di pagi yang indah ini. Kami Engkau izinkan untuk memulai hari yang baru. Terima kasih Engkau sudah menyertai kami sepanjang istirahat kami semalam, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan penuh sukacita dan semangat untuk menyambut hari yang baru. Kami akan terlebih dahulu merenungkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh memimpin langkah kehidupan kami, menjadi terang bagi kaki kami di dalam kami berjalan sepanjang hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hidup di dalam dunia yang kompetitif. Ayat Nats 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekarang ini kompetisi atau persaingan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan kita. Siapapun kita, apapun kondisi kita tidak akan terhindar dari yang namanya persaingan. Persaingan dalam pekerjaan, persaingan di sekolah, bahkan persaingan antar saudara maupun antar pribadi, yang meskipun kadang tidak kita inginkan, tetapi itu ada di sekeliling kita. Alkitab sendiri tidak melarang adanya kompetisi atau persaingan. Bahkan terkadang kita juga perlu akan adanya persaingan untuk dapat memotivasi kita dan membuat kita bergerak maju. Namun, persaingan juga dapat mengakibatkan adanya kemarahan, iri hati, dendam, kepahitan, kebencian yang berujung pada pertikaian dan perpecahan. Jika seseorang tidak dapat menerima kekalahan atau kegagalan dan memiliki cara pandang dan sikap hati yang salah. Hal seperti inilah yang mendorong Kain untuk membunuh adiknya Habel, yaitu perasaan tidak dapat menerima kekalahan dan rasa panas hati karena Tuhan lebih berkenan terhadap persembahan Habel. Perasaan iri hati jugalah yang membuat Saul berusaha untuk mengejar dan membunuh Daud. Bagaimana kita dapat memiliki cara pandang yang benar dalam menghadapi kompetisi atau persaingan hidup? Resepnya ada di dalam firman Tuhan, yaitu kasih dan kerendahan hati. Kasih kepada Allah membuat kita memandang segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Kita akan terhindar dari semangat persaingan yang salah. Jika kita melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Allah, maka kita tidak akan melakukan cara-cara yang tidak benar atau menghalalkan segala cara untuk meraih apa yang kita inginkan.
Kasih kepada sesama akan menghindarkan kita dari semangat perselisihan dan percecokan, tapi mendorong kita untuk hidup dalam damai dengan semua orang. Dengan Tuhan sebagai pusat dari segala perbuatan kita, tidak akan ada persaingan, tetapi ada hubungan timbal balik yang akan menghasilkan keharmonisan. Lalu dengan kerendahan hati, kita tidak akan menganggap diri kita sebagai yang terbaik, terbesar, atau terhebat. Paulus dalam Filipi 2 ayat 3-4 menasihatkan supaya kita jangan melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri atau untuk menyombongkan diri sendiri. Sebaliknya, hendaklah kita masing-masing dengan rendah hati menganggap orang lain lebih baik dari diri kita sendiri. Kita harus memperhatikan juga kepentingan orang lain, bukan hanya kepentingan diri kita sendiri. Oleh karena itu, marilah kita memiliki cara pandang yang tepat tentang persaingan atau kompetisi, supaya kita terhindar dari adanya hal-hal percekcokan, perselisihan, dan hal-hal lain yang mengakibatkan hilangnya damai sejahtera. Mari kita memandang persaingan atau kompetisi sebagai sarana untuk memacu diri kita untuk memberikan yang terbaik dalam apapun yang kita kerjakan, dengan tujuan yaitu untuk kemuliaan Allah dan mewujudkan kasih kepada sesama kita. Dengan begitu, niscaya kita juga akan bisa menjadi pembawa damai bagi orang-orang di sekeliling kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu, dan Engkau mengajarkan kami untuk juga bisa mengasihi orang lain, sehingga di dalam kehidupan kami di tengah dunia yang penuh dengan kompetisi ini, dengan cara pandang yang benar kami boleh bisa memiliki persaingan yang sehat dan bisa bertahan di tengah dunia yang penuh persaingan yang menimbulkan perselisihan dan kebencian. Tolong ajar kami untuk bisa menjadi agen pembawa damai bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.